Baik, kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan apa yang tadi terputus. Al-an ana udhir ilaikum jami'an asyasha. Kita kembalikan, kita share kembali, share ulang slide-nya. Kita lanjutkan untuk materi yang mu'rob. Jadi mu'rob ini ada mu'rob yang fi'il itu ada fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, dan juga ada fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahih akhir? Sahih akhir berarti huruf akhir dari fi'il mudhari'nya itu berharokat, bukan, hurufnya adalah huruf sahih. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf sahih dan juga huruf ilah. Semua huruf itu huruf sahih kecuali tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Kalau namanya sahih akhir, berarti huruf akhir dari fi'il mudhari'nya itu bukan ya, bukan waw, bukan alif. Sedangkan yang mu'tal akhir, berarti huruf akhiran dari fi'il mudhari' itu waw, alif, atau ya. Contohnya, kalau sahih akhir, yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari' sahih akhir. Yadribu bisa jadi yadriba, bisa jadi yadribi. Kemudian kalau mu'tal akhir, apa bedanya nanti dengan mu'tal akhir? Nah, kalau mu'tal akhir itu yang berharokat akhirnya adalah alif, ya, atau waw. Contohnya, jaro yajri, berlari itu kan jaro yajri berakhiran ya. Berakhiran ya. Itu yang dimaksud dengan mu'tal akhir. Jadi fi'il mudhari' sahih akhir itu adalah huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya itu bukan alif, waw, dan ya, tapi kalau mu'tal akhir huruf akhirannya adalah waw, alif, dan ya. Kemudian di sini ada disebutkan af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Nah, ada yang mau join lagi tadi. Tidak bisa masuk. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa itu af'alul khamsah? Kan tadi kita belajar asmaul khamsah. Ada juga yang namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu yang seperti yang untuk antuma, antum, sama anti. Kita coba tuliskan ya di Word. Kita share. Nah, saya cat dulu ya. Oke. Untuk yang af'alul hamzah itu adalah fi'il-fi'il yang untuk antuma, huma, huma dulu ya harusnya. Huma, antuma, hum, antum, antum, dan anti. Nah, contohnya adalah kalau huma, yaf, yafulani. Kuna taf'ulani. Nih hum yaf'uluna.
Nah, lima fiil, lima apa ini ya? Lima fiil ini yang disebut sebagai af'alul khamsah, yaitu fiil mudhari yang untuk huma, antuma, hum, antum, dan juga anti. Kenapa sih dia diperlakukan khusus? Kok nggak sama saja dengan yang lainnya? Karena dia dalam keadaan, kalau dalam keadaan rofa, jadi rofa itu kan hal yang harusnya berharokat dhammah, itu bentuknya yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'ulunya. Tapi taf'ulina ya, kan? Kalau anti taf'ulina. Tapi kalau dia dalam keadaan nasab, misalnya depannya ada an, dia nunnya hilang. Jadi an yaf'ula gitu. Ini juga kita kalau kita tambahi an di depannya dalam keadaan nasabnya, karena nasabnya itu bukan dengan difathahkan, nah nasabnya dengan cara menghilangkan nunnya. Makanya dia lima fiil ini dia disebut sebagai af'alul khamsah karena dia mempunyai perlakuan yang khusus. Nah, misalnya ini antuma yang dalam keadaan rofa taf'ulani, dalam keadaan nasab dia antaf ula. Lah, antaf ula. Nunnya hilang. Hum yang yaf'uluna. Jadinya an yaf'ulu. Taf'uluna. Jadinya antaf'ulu. Karena dia ada annya. Taf'ulina jadinya antaf'uli. Nah, di Al-Quran, coba diperhatikan kalau di Al-Quran sebelumnya ada an atau harfun nasab yang lainnya. Kailan, izan, ya. Jadi nanti nunnya dalam keadaan rofa ada nunnya, dalam keadaan nasab dia tidak ada nunnya. Nah, bagaimana dengan keadaan jazm? Nah, dalam keadaan jazm kan bisa karena lam ya, lam jazm artinya belum. Nah, ini juga nunnya juga hilang. Dia jadinya lam yaf'ula gitu ya. Di sini juga sama. Jadi kalau fi'il madhi, afwan, fi'il mudhari itu bisa dalam keadaan rofa, bisa dalam keadaan nasab, bisa juga dalam keadaan jazm ya, majzumun, jazm. Lam taf'ula, nanti ke bawahnya juga sama. Hum an yaf'ulu. Kalau lam, lam yaf'ulu. Nah, antum taf'uluna. Tapi kalau ditambahi an di depannya jadinya antaf'ulu. Anti taf'ulina. Kalau ditambahi an jadinya antaf'uli. Antaktubi. Nah, turidina antaktubi. Nah, kamu perempuan ingin menulis. Turidina antaktubi. Kamu perempuan ingin memakan sesuatu. Turidina antakuli syai'an. Seperti itu. Ya, dalam keadaan rofa ada nunnya, dalam keadaan nasab dan juga jazm nunnya itu dihapus. Nah, gimana cara mengikrobkannya? Nah, mengikrobkannya itu seperti ini ya, yang yang kita definisikan panjangnya. Jadi kalau misalnya yaf'ulani, jadi fi'lul mudhari' marfu'un, nah, wa alamatu raf'ihi nun gitu ya. Nah, apa nama bisubuti nun dengan diadakan nunnya itu masih ada, subut itu menetap, nunnya menetap. Tapi kalau anyaf ula di sini kan karena posisinya nasab, karena ada harfun nasbi, an ini harfun nasbi, fi'il mudhari mansubun nasab kan ya, bi'an karena an, wa alamatu nasbihi hatfa harfi nun ya. Jadi apa alamat dia nasabnya? Nasabnya ini bukan dengan fathah tapi dengan cara menghapus huruf nunnya. Kalau kita i'rabkan. Nah, buku i'rab itu ada di buku yang namanya Amsilatul Jumal yang saya fotokan.
yang paling akhir tadi itu saya fotokan contoh dari buku Amsalatul Jumal. Ya isinya seperti ini, penjelasan penjabaran dari apa namanya posisi atau makom tiap kalimat dalam sebuah jumlah. Kalimat itu kata ya, kata dalam setiap kalimat gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Bisa dipahami sampai sini? Kita balik ke sini. Oke. Ya, jadi untuk isim, ada isim mufrad, musanna, jamak, fiil, ada mudhari, sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Oke. Sampai di sini pembahasan mu'rab dan mabni, ada yang ingin ditanyakan? Hanya Ustazah, Ya. yang goiron mentorik, bagaimana Ustazah penjelasannya tadi? Ghairu Tidak munsharif terlalu yang mufrad ya. Ya, yang kalau jamak. ism ghairu munsharif itu dia tidak bisa ditasrifkan. Contohnya adalah Umar, kemudian Ahmad, London, New York, Jombang, Mojokerto, mana lagi ya? Jakarta, itu ghairu munsharif. Itu ya. Imron. Jadi itu yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif. Dia tidak ada tasrifnya gitu. Biasanya sih nama tempat, nama benda, nama nama orang yang bukan nggak bisa ditasrifkan. Aisyah, Zainab itu juga masuk ke situ. Isim ghairu munsharif. Nah, Ustazah Fitron. Iya. Jadi kalau isim ghairu munsharif, kalau kita letakkan di jumlah mufidah ya, gimana dia posisi nasab sama nasabnya, rofaknya. Gini-gini. Kita pakai Word dulu. Stop share. Kita ke Word. Menulis. Nah, misalnya Aisyah. Kalau dia memang nama yang udah apa ya di Arab gitu ya, nama Arab. Jadi Aisyah ini termasuk isim ghairul munsharif. Kemudian ada Umar. Umar. Tapi London itu juga termasuk ghairul munsharif. Kalian tinggal di kota mana gitu, itu juga termasuk ghairul munsharif. Makkata, Mekah, ghairul munsharif. Nah, kalau dia ada bedanya ya, kalau London sama Makkah, Umar, Aisyah. Jadi kalau Aisyah, dia keadaan rofa itu Aisyah tuh. Dia keadaan nasab Aisyata. Dia keadaan jar Aisyata. Nggak ada Aisyati. Umar juga seperti itu. Umar itu dalam keadaan rofa itu Umaru. Dia dalam keadaan nasab jadi Umaro. Dia dalam keadaan jar tetap Umaro, tidak akan menjadi Umari. Tapi kalau London, ya Londonu, kalau Londona, Londona, nggak ada Londoning gitu, London. Makkah, Makkah itu juga gitu, Makatun, Makatu, dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, Makata, dalam keadaan jar, nggak ada Makati, tetap Makata. Makanya kalau kita bilang di Mekah gitu ya, Bimakkata. Nah, Bimakkata, bukan Bimakkati, nggak ada Makati. Ya, karena dia termasuk ism ghairu munsharif. Jadi seperti itu. Kalau ism ghairu munsharif. Imron dan lain sebagainya. Imron juga ism ghairu munsharif. Oke, bisa dipahami? Oh, Ustazah Hmm. Ya, Afan. nanya, Ya, itu Afadol. tadi ya, kalau saya perhatiin tadi yang jamak taksir munsorif sama ghair munsorif, kalau yang munsorif itu
rata-rata diawali dengan alif, asjarun, aklamun. Kalau yang gairu munsorif kayak kutubun, fusulun Hmm, misalnya, judarun. Atau memang kalau yang munsorif itu diawali alif, Ustazah? enggak. Kalau gue kalau kalau yang ketubun kayaknya masuknya tetap ke munsorif ini. Sebentar. Oh, munsorif. Yang gue munsorif itu Oh, biasanya yang jamak sigomun tahal jumu. eh ini contohnya tak tulisin ya. Coba kita tulis. Jadi kita tulis di mana? Nah, kalau jamaknya sigomun tahal jumu dia masuknya ke gue munsorif. Jadi kalau hamro, ro, hamro, judron. Terus apalagi masa jida. Bentar, aulah. kalau kutubun itu bentar ya. Masuk nggak ya? Sepertinya masuknya masih munsorif kalau yang kutubun. Sebentar, cek dulu ya. Hmm. Ya, kalau kutubun masih munsorif. Benar. Oh, Jadi yang guru munsorif itu biasanya yang jamak sigoh muntahal jumu kayak masajid, kemudian ya yang inilah masobih, madaris seperti itu. akadib. Ya, masakin. Nah, kalau yang kayak kutubun masih munsorif, aklamun munsorif. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya? Ustazah Ana, Ya, hafadzol. yang masih akhir Ustazah. Belum Yang mana? terlalu menarik. Yang masih akhir, yang Sohi mudorek. akhir dengan mu'tal akhir. Oke, Nah, kita kasih contohnya juga berarti ya. Jadi fi'il mudhari itu ada yang soi akhir, ada yang mu'tal akhir. Apa sih bedanya soi akhir dengan mu'tal akhir? Itu huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya itu adalah harfun sohi. Jadi huruf di bahasa Arab itu ada huruf yang sehat dan huruf yang sakit. Huruf yang sehat itu adalah semua huruf kecuali alif, waw, sama ya. Berarti huruf yang sakit adalah alif, waw, sama ya gitu. Jadi contohnya fi'il mudhari yang sohi akhir berarti ya yang akhirannya bukan alif, yang huruf akhirnya bukan ya dan bukan alif. Jadi misalnya yaktubu, ya yaktubu. Ini berarti sohi ya fi'il mudhari sohi akhir karena ba ini huruf sehat, huruf sohi. Tapi kalau kita bilang yanmu gitu ya, yanmu itu bertumbuh, yanmu, ya yanmu gini ya. Akhirannya ini kan wow, ya wow alif gitu ya. Ini kan berarti huruf ilah. Nah ini yang disebut sebagai fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau yaktubu sohi akhir, yanmu mu'tal akhir. Contoh yang lain lagi, eh ya misalnya ya, ya ta'allamu belajar Yajri. ya. Nah, Kalau Yajri, nah, Ustazah Yajri, ya ta'alamu kayak Yaro yajri Yajri. sama yajri. Hari ya. Ih. Nah, kalau ya ta'alamu dia soi akhir atau mu'tal akhir? Ya ta'alamu. Sohi, Ya, Sohi soi akhir. akhir karena akhiran huruf terakhirnya itu bukan harful illah. Tapi kalau yajri ya ya
itu huruf akhirnya huruf akhirnya adalah harful Iya. ilah, maka dia mu'tal akhir. Yaktubu sohi akhir, yanmu mu'tal akhir. Ya ta'allamu sohi akhir, ya jadi mu'tal akhir. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita berpindah? Yang bawahnya itu mabninya fi'il mudhari ya. Fi'il madhi. Masih akar dari mu'rab dan mabni, tapi pembahasan mu'rab dan mabni secara umum insya Allah sudah paham ya. Oke, kita stop stop. Ini kita mau bagi videonya. Stop share.